Dan ini adalah brand Xiaomi, salah satu brand yang menurut saya yang selalu mendengarkan keluhan konsumen. Apa yang mereka inginkan selalu dijawab oleh Xiaomi melalui produk-produknya. Dan sisi baiknya adalah Xiaomi tidak hanya fokus pada seri flagshipnya saja coy. Bahkan seri terendahnya pun masih sangat diperhatikan. Tidak terkecuali HP ini. Ini adalah Redmi 13 yang dikeluarkan belum lama, yaitu pada tahun 2024. Dan asal kalian tahu, Xiaomi hanya membandrol produk ini di bawah harga 2 juta guys. Bahkan untuk unit secondnya hanya 1,3 jutaan saja. Menurut saya harga segitu tidak mahal ya. Justru relatif lebih murah dibandingkan dengan brand lain. Mengingat fitur yang ditawarkan oleh HP ini juga tidak jelek-jelek amat coy. Chipsetnya pakai Helio G91, layarnya sudah 90Hz dengan model dot display, kemudian RAM-nya sebesar 8 dan internalnya 128 GB. Kalau kalian beli dari brand lain seperti Samsung, Oppo, Vivo, mungkin akan mendapatkan produk yang lebih buruk daripada ini coy. Saya pribadi berterima kasih kepada Xiaomi ya, karena sudah menghadirkan HP-HP yang sesuai dengan budget dan selera dan pandangan masyarakat. Meskipun terkadang UI-nya masih ditemukan banyak bug ya, bahkan orang-orang menyebut UI Xiaomi ini hyper bug guys, bukan hyper OS. Kocak ya, di aplikasi-aplikasi tertentu sering muncul iklan juga ya kan. Tapi ya gimana ya, selama hal itu masih bisa diatasi, saya kira cukup worth it sih. Kalau memang banyak bug tinggal custom ROM, atau kalau ingin menghilangkan iklan tinggal pasang DNS Edgard guys. Dan ini dia penampakan HP-nya Redmi 13. By the way ini saya jual ya, murah saja. 1350 net tidak nego, 1.350.000 saja. Unitnya mantap banget, mulus, masih benar-benar seperti baru guys. Bagian belakang didesain mengkilap ya, ini menambah kesan mewah. Kemudian di bagian sisi frame dibikin mengotak guys. Ini desainnya umum, hampir digunakan di semua HP untuk saat ini. Ya niru-niru iPhone lah. Dan kabar baiknya karena ini HP kentang ya, jadi masih menyediakan jack audio 3,5 mm. Oke, kita taruh sini dulu ya. Kemudian ini yang paling mantap guys, HP 1 jutaan diberikan charger dengan kapasitas yang cukup besar 33 watt. Heran saya guys, padahal biasanya mentok di 20 watt saja. Bisa-bisanya HP sejutaan dapat 33 watt. Gacor sih ini. Dan ini yang saya bilang, Xiaomi selalu mendengarkan keluhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadirkan charger dengan kapasitas yang cukup besar supaya HP tetap bisa digunakan tanpa menunggu waktu lama untuk mengecas ya. Dan ini tampak depannya guys, bisa kalian lihat sendiri ya, cakep banget, nggak kayak Samsung. Samsung seri kentangnya itu hanya diberi layar dengan kualitas yang buruk banget menurut saya. Kalau HP ini beda guys, bezelnya tipis, kemudian desain kamera depannya dibikin dot display. Ukuran layarnya besar dan resolusinya juga nggak begitu buruk, 6,7 inch dengan resolusi HD+. Memang untuk panel layarnya ini belum AMOLED ya, saya maklumi ya, karena mungkin budget Xiaomi sudah habis di hal-hal lain ya. Yang jelas saya harap China segera membantu Iran. Maaf guys, hanya selingan ya, gimana ya, saya mengikuti perkembangan berita politik termasuk perang antara Israel Iran ya, yang sampai saat video ini dibuat posisinya Amerika sudah membantu Israel guys, dan sampai detik ini belum ada negara yang dengan tegas membantu Iran. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja, semoga setelah ini terjadi hal-hal baik coy. Oke, kembali ke HP ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, refresh rate-nya bisa sampai 90Hz. Artinya HP ini dalam hal refresh rate ya lebih baik daripada iPhone basic kalian. Serius, gak habis pikir saya guys. Kalian beli iPhone belasan juta tapi refresh rate-nya hanya 60Hz. Mending beli iPhone jadul gak sih? 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro itu lebih worth it menurut saya. Oh maaf coy, kalau 13 Pro saya sarankan jangan ya, karena banyak terjadi kasus layar. Untuk HP ini saya rasa scrolling lancar banget, mulus. Untuk buka tutup dan pindah aplikasi juga nyaman coy, cepet banget. Tapi jangan coba-coba kalian bandingkan dengan seri mid-range ataupun flagship ya, karena beda banget. Saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan kelebihan layar IPS. Jadi enaknya pakai layar jenis IPS itu kalian nggak perlu worry soal penyakit-penyakit layar seperti shadow, greenland, glare saber, itu yang sering muncul di panel AMOLED nggak akan muncul di panel ini IPS coy.
Biaya pergantian layarnya juga cukup murah ya, nggak kayak AMOLED yang sampai jutaan guys. Untuk kekurangan dari layar ini, kalau saya rasa hanya soal sudut pandang saja. Jadi ketika HP kalian lihat di sudut pandang yang tidak sesuai, warnanya akan berubah dan jadi tidak menarik lagi coy. Berbeda dengan layar jenis AMOLED ya, yang ketika kalian lihat dari sudut pandang manapun, warnanya tetap stagnan coy. Ya gimana ya, ada plus minus lah. Tapi kalau sudut pandang saya akan tetap memilih panel layar AMOLED. Ya biarpun banyak masalah, banyak penyakit layar ya, tapi dari sisi visual dan kenyamanan itu lebih baik daripada IPS. Jelas lebih baik. Layar IPS gak ada fitur Dolby Vision, gak ada juga fitur HDR10+, tapi di layar AMOLED ada coy, menyediakan fitur itu. Dan kualitasnya memang bagus banget, apalagi produk flagship. Dan bagi yang penasaran soal kualitas speakernya kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke dapur pacu atau chipset. HP ini menggunakan MediaTek Helio G91 dengan kapasitas RAM sebesar 8GB dan bisa diekspand menggunakan RAM virtual sampai 8GB. Jadi total RAM-nya 16GB coy. Kapasitas internalnya juga cukup worth it digunakan di tahun ini, yaitu sebesar 128GB. By the way, untuk chipset ini sendiri, Helio G91 ini bukan chipset yang mantap menurut saya. Termasuk chipset kroco, chipset kentang. Skornya hanya 270 ribuan saja. Tapi ya jelas masih mending lah dibandingkan dengan HP-HP lain di harga yang sama. Satu hal yang jelas, ini bukan chipset gaming, jadi jangan coba-coba kalian install game berat di HP ini. Kalau sekedar Mobile Legends atau game-game ringan sih nggak masalah ya. Dan satu hal lagi, HP ini diperuntukkan bukan untuk kalian para gamer ya, atau gaming mania. Ini lebih cocok diperuntukkan untuk bapak-bapak sosmed coy. Untuk sosmed HP ini enak banget, semua sosmed bisa masuk. WA, FB, Telegram, TikTok, dan lain-lain. Bisa dijalankan oleh HP ini tanpa kendala sama sekali. Apakah nge-lag bang? Ya nge-lag dikit nggak ngaruh lah. Tapi ya butuh apa sih? Xiaomi sudah memberikan hal-hal baik di harga segitu. Nggak mungkin kali di harga segitu Xiaomi memberikan chipset MediaTek seri 9000 atau Snapdragon seri 8. Jelas rugi ya kan, perusahaan mengambil untung bukan cari rugi coy. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya nih guys, menurut kalian mending mana? HP di harga 1 jutaan ya? HP baru seperti ini atau HP-HP mid-range yang sudah berumur 2-3 tahunan? Karena di harga segitu 1,3 juta kan sudah bisa mendapatkan Poco X3 NFC minimal yang RAM 6 lah. Itu chipsetnya udah bagus, kameranya juga sudah bagus. Atau seri Samsung A51 itu juga mending sih. Atau HP yang lain apa ya 1,3 juta? Infinix mungkin, seri Note 30 itu sekarang sudah segitu harganya. Atau seri Hot yang pakai Helio G99 itu juga sudah segitu harganya coy. Apapun pilihan kalian, yang jelas kalau mau beli HP second harus waspada ya. Pastikan unit semuanya berfungsi dengan normal. Oke, sekarang pembahasan terakhir yaitu soal kameranya. HP ini hanya mempunyai 2 buah lensa kamera saja, yaitu kamera utama dan satu lagi kamera nggak penting. Ini bukan kamera ultrawide atau bukan kamera makro juga, hanya lensa tambahan, deep sensor atau apa lupa saya. Lebih jelasnya searching aja sendirilah. Yang ini saya komentari soal desainnya sih, ini mantep banget, simple, elegan, dan menurut saya terlihat mewah juga. Maka saran saya kalau kalian beli HP ini nggak usah pasangi soft case maupun hard case, karena hal itu hanya menutupi keindahan dari HP ini aja coy. Dan satu hal lagi, memakai soft case maupun hard case akan menimbulkan jamur di bagian tutup belakang. Tapi hard case maupun soft case kan buat perlindungan bang. Menurut saya nggak masalah sih, asal kalian hati-hati aja, jangan sampai dipegang anak kecil. Saya akan melebih-lebihkan soal hasil kameranya ya, yang jelas ini sudah proporsional untuk HP seharga 1 jutaan. Jangan berharap ada fitur-fitur bagus lah, seperti OIS HP ini nggak punya, kemudian Giro Eyes HP ini juga nggak punya. Jadi pertanyaannya, untuk sektor kameranya apakah bagus? Menurut saya nggak juga. Tapi di rank harga segitu cukup worth it. Kira-kira hasilnya seperti ini.
Ini langsung saya post tanpa melalui proses editing sama sekali. Jadi bisa kalian lihat dan silahkan kalian nilai sendiri. Lalu ini adalah hasil videonya, ya bisa kalian lihat lah. Lalu ini untuk hasil video menggunakan kamera depan. Jadi gimana menurut kalian guys, HP ini kira-kira worth it gak untuk dibeli di harga 1,3 jutaan saja, lebih tepatnya 1.350.000. Kalian sudah bisa membawa pulang HP ini coy. Hal baik dari HP ini, desainnya bagus, bezelnya tipis, layarnya 90Hz menggunakan dot display, RAM dan internal lumayan, chipset juga lumayan, pengecasan cepat, dan juga kelebihannya adalah harga terjangkau. Dan itu tadi adalah sedikit review singkat dari HP ini, Redmi 13. Jika kalian suka silahkan klik tombol like guys, dan semoga video ini bisa kalian jadikan bahan pertimbangan ya. Jangan lupa subscribe dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.